Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan recap film menarik di channel ini. Kali ini kita akan nonton bareng film Without Remorse. Langsung aja kita mulai. Film dibuka di Aleppo, di mana Navicel, John Kelly yang diperankan oleh Michael B. Jordan bersama timnya menyusup ke suatu tempat yang diduga merupakan rumah persembunyian teroris untuk membebaskan seorang agen CIA yang disandera. Saat tim masuk dan mengeluarkan orang-orang bersenjata lainnya, Kelly mengetahui bahwa orang-orang itu adalah mantan militer Rusia dan bahwa tempat itu adalah gudang senjata Rusia yang tidak diungkapkan kepada mereka. Sandera berhasil diamankan, tetapi lebih banyak pria bersenjata yang menyerang. Dan salah satu anak buah Kelly terbunuh dalam baku tembak sebelum pasukan Rusia yang lainnya keluar menyerang. Tim bergegas keluar tepat ketika tempat itu kemudian dibom. Dan Kelly hampir berkelahi dengan wakil direktur atasannya, Robert Ritter, yang diperankan oleh Jamie Bell karena tidak memberi mereka informasi lengkap tentang misi mereka tersebut. Stand down. Do it to you, Chief. Yeah. 3 bulan kemudian, Kelly mengadakan pesta dengan istrinya yang sedang hamil yang bernama Pam yang diperankan oleh Lauren London dan teman-teman lainnya. Sementara itu, salah satu anggota tim Kelly, Roddy King, yang diperankan oleh Luke Mitchell, sedang mengambil sampah di luar rumahnya. Tiba-tiba, sebuah van menabraknya dan langsung kabur meninggalkannya yang terkapar dan dalam kondisi yang sudah tak bernyawa. Rekan lain, Kate Webb, yang diperankan oleh Cam Gigandet, sedang menghubungi istrinya dalam perjalanan pulang kerja. Van yang sama ada di depannya dan menghalangi mobilnya. Seorang pria pun keluar dan menembak mati Webb seketika. Pam pergi tidur, sementara Kelly mendengarkan musik di ruang bawah tanah. Orang-orang dari van tersebut menyelinap di sekitar rumahnya dan memutuskan aliran listrik. Kelly segera melihat sesuatu yang mencurigakan dan mengambil pistol sebelum menyusuri kejanggalan tersebut. Namun, orang-orang bersenjata ini mencapai kamar tidurnya dan menembak mati Pam di tempat tidur, juga membunuh anaknya yang belum lahir. Salah satu pria bersenjata menembak mati salah satu anak buahnya dan meninggalkannya di kamar tidur. Kelly membunuh 2 orang lainnya sebelum berkelahi dan melukai orang terakhir yang membunuh istrinya yang diperankan oleh Brad Gelman. Dia melihat sekilas wajah pria itu sebelum dia melarikan diri. Kelly yang baru saja tertembak dengan lemah merangkak ke kamar tidur untuk menemukan istrinya yang sudah meninggal. Ritter menanyai anggota tim lainnya tentang serangan itu, tetapi kata-katanya tentang situasi itu membuat marah Letnan Komandan tim Garen Greer yang diperankan oleh Jodie Turner-Smith. Karena Ritter menyarankan untuk berdamai agar tidak ada kekacauan lain yang muncul. Ia mengatakan bahwa semuanya mungkin akibat perbuatan mereka di masa lalu. Greer mengunjungi Kelly saat dia pulih dan Kelly mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membunuh orang ketiga di kamar tidur. Dia meminta nama untuk siapa saja yang mungkin terlibat dalam pengiriman orang-orang itu. Sementara Kelly menjalani pemulihan, Greer dan Ritter bertemu dengan Menteri Pertahanan Thomas Clay yang diperankan oleh Guy Pearce. Diungkapkan bahwa salah satu korban dalam misi sebelumnya adalah putra Kepala Dinas Keamanan Federal. Mengetahui bahwa pembunuhan itu adalah serangan asing di tanah Amerika, Clay ingin menyembunyikan ini karena takut pembicaraan konflik antara Rusia dan Amerika Serikat dapat menyebabkan perang dingin lagi. Sementara itu, Greer memberi Kelly nama pria yang memberikan paspor kepada orang-orang bersenjata itu, Andriy Veseliv, yang diperankan oleh Merab Nididze. Kelly melacak Veseliv dan membututi tim keamanannya. Dia berhasil membuat polisi menghentikan salah satu van sebelum menikung mobil Veseliv di bandara. Dia menabrak dan menjepit mobil itu, membunuh pengemudi sebelum membakar mobil dan masuk ke dalam. Dia memerintahkan Veseliv untuk memberikan nama, tetapi dia memberitahu Kelly bahwa kematian mengikutinya kemanapun dia pergi. Kelly menembaknya sekali sampai Veseliv akhirnya menyerahkan nama Viktor Rykov. Kelly menembak Veseliv di kepala sebelum petugas muncul untuk menangkapnya. Killed my wife. Huh? Who's the fourth guy in my house? Give me a name. You give me a name. I'll give you a name. John Kelly. You
problem, John. You're supposed to be there, so wherever you go, there's no follow-up. My wife Pam, she drowned in her own blood. Now you give me a name. Victor Reiko. Di penjara, Kelly berbicara dengan Greer dan memberinya sebuah nama, Raikov. Kemudian, seorang penjaga memerintahkan Kelly untuk pergi bersamanya, tetapi dia menolak karena dia tidak diberitahu kemana mereka akan pergi. Penjaga bersenjata muncul, tetapi Kelly bersiap dengan menyumbat wastafel agar air tersumbat dan membasahi lantai. Dia melawan penjaga sampai US Marshal Kevin Townsend yang diperankan oleh Michael Akensulir datang dengan sebuah telepon untuk Kelly. Greer di telepon itu menyuruhnya pergi dengan Townsend karena dia bisa mempercayainya. Kelly dikawal untuk bertemu dengan Greer, Ritter, Clay, dan Dillard, di mana dia mengidentifikasi Raikov dalam barisan foto. Clay setuju untuk mengizinkan Kelly bergabung dengan tim untuk mengeluarkan Raikov dari Rusia, tetapi dia harus kembali ke penjara setelahnya. Kelly dan Greer terbang dengan tim operasi hitam untuk membuat penyusupan dengan terjun payung. Kelly memberitahu Greer bahwa dia merasa jika dia pulang lebih awal dan tidak melanjutkan misinya dahulu, dia mungkin masih akan melihat Pam dan bayi mereka sekarang. Pilot pesawat tempur Rusia kemudian terbang di dekat pesawat dan menembakkan rudal ke arah mereka, mengenai sayap dan membuat pesawat harus mendarat darurat di Laut Barents. Check your equipment. 2 minutes to shot, fellas. Stand by. Stand by. This is Russian Air Force. You have been intercepted. Acknowledge. This is Transatlantic One. Depart immediately to Murmansk Airdrome. ULL. Intentions will be considered hostile to Russia. Evasive maneuvers! Evasive maneuvers! Right! Can you put it down? We're going for a swim. Get back and take a seat and brace for hard impact. Sebagian besar tim berhasil keluar hidup-hidup. Tim kemudian naik perahu karet menuju Murmansk untuk bertemu dengan Ritter. Kelly menuduhnya atas kebocoran intelijen yang mungkin menjadi alasan mengapa Rusia tahu di mana mereka untuk mendeteksi mereka. Dalam perdebatan sengit, Ritter mengatakan bahwa dia hanya mencoba untuk mendapatkan lokasi Raikov, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas kebocoran tersebut. Tim kemudian melanjutkan misi. Mereka melacak Raikov ke sebuah gedung apartemen, tapi Kelly pergi sendiri melawan perintah dan mengunci timnya untuk menyelesaikan Raikov sendiri. Dia menemukan Raikov diikat dengan rompi bom bunuh diri, memberitahu Kelly bahwa keduanya adalah pion yang bekerja untuk raja yang sama, mengungkapkan dirinya adalah agen CIA yang bertugas untuk penyamaran. John Kelly, good to see you again. My wife's name was Pam. You're gonna say it before you die. I didn't kill your wife. A decision did. Pawns, John. Both of us were just pawns serving the same. Do you know I'm in the CIA, John? Did they tell you that? We wanted you here. You or anyone like you. What did they tell you, that you were here to prevent an upcoming attack? There are no other ops, John. You and me being here is the op. We fancy ourselves true patriots. We accept the possibility of our death, both of us. Our lives offered willingly for the highest cause. What cause is that? America, John. All we have to do is die. No. Wait. Let's just talk about things. Those behind us in Washington. Seorang penembak jitu kemudian mulai menembaki tim, membunuh satu anggota mereka, Dallas, yang diperankan oleh Todd Lacency. Polisi Rusia juga tiba di lokasi. Saat tim bersembunyi, mereka menyadari bahwa mereka dibentuk untuk ditangkap sebagai bagian dari serangan untuk memulai perang Amerika Serikat Rusia. Kelly menawarkan dirinya sebagai pengalih perhatian untuk memberi tim kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengalihkan polisi dari atas gedung dan melumpuhkan penembak itu sebelum akhirnya mendapatkan petugas dan mencuri seragamnya untuk melarikan diri agar sulit dikenali. Dia mencuri ambulans dan bergabung kembali dengan tim. Kemudian mereka balik ke Amerika dengan menaiki sebuah kapal perang Rusia. Kelly kembali ke Washington DC dan menemui Clay di kamar mandi.
dia melumpuhkannya dan mengancam keluarga Clay sampai akhirnya Clay mengungkapkan bahwa misi itu adalah pengaturan untuk memulai perang dengan harapan bahwa perang dingin baru dapat meningkatkan ekonomi Amerika Serikat untuk menyatukan negara melawan musuh bersama. Kelly kemudian menenggelamkan mobilnya bersama Clay di dalamnya. Di dalam keheningan di bawah air, Kelly bahkan melihat bayangan Pam berbicara dengannya di dekat api unggun. Dia bilang dia merindukannya, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia selalu bersamanya. Di penghujung cerita, Kelly diberikan pemakaman, tetapi terungkap bahwa Greer menggunakan peralatan selam untuk menyelamatkannya. Dia membawanya ke stasiun kereta api sehingga dia bisa memulai hidup baru. Dia bahkan diberi identitas baru bernama John Clark. Di tengah kredit, Clark bertemu dengan Ritter setahun kemudian. Dia mengatakan kepadanya bahwa untuk mencegah konflik di masa depan, dia ingin membentuk sebuah tim dengan nama kode Rainbow. Ritter memberitahu Clark bahwa senang memilikinya kembali. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan recap film menarik di channel ini. Stay tune!